Hello, what's up, Tojekis? Biasanya yang mencegah orang Indonesia dari membeli mobil listrik 50% ke atas adalah harganya. Karena harga mobil listrik masih tergolong sangat mahal di Indonesia. Kalau kalian beli mobil listrik yang harganya terjangkau, itu biasanya banyak compromise-nya. Misalnya, dapatnya cuma mini EV yang kecil gitu kan, kayak troli. Tapi sekarang ada solusinya, iya, berupa brand ini. Ini adalah brand yang memang masih sangat baru di Indonesia dan asalnya dari Vietnam. Iya, VinFast. Dan mereka membawa VF E34 atau yang di sana dikenal sebagai VF E-Bate gitu ya. Nah, mobil ini adalah compact electric crossovernya VinFast yang menawarkan sistem sewa baterai. Alhasil harganya bisa ditekan jauh lebih terjangkau karena kalian nggak beli baterainya dari awal. Sehingga compact crossover elektrik yang kelasnya bisa dibilang C segmen kayak HR-V kereta dan kawan-kawan, ini harganya bisa kepala dua. Penasaran? Yes, betul. Kayak contohnya kemarin pada saat di Gias 2024, mobil ini itu dijual dengan kepala dua. Ya, 200 jutaan. Dapat crossover elektrik yang ukurannya cukup besar, bisa bawa keluarga, dan secara teknologi pun sebenarnya masih oke gitu. Tapi apakah mobil pertama listrik dari Vietnam ini sanggup melawan rival-rival yang jauh lebih established? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Oke, VinFast VF E34 PF E-Bate kalau kata orang Vietnam gitu ya. Dan kita sebenarnya sejak awal sudah sangat penasaran dengan daily dari mobil ini. Iya, kita sudah pernah mencoba mobil ini pada saat pameran. Kita sudah pernah bahkan langsung ke Vietnam untuk mencoba line up lengkap di sana, termasuk ini salah satunya. Tapi yang namanya mobil listrik itu baru kerasa plus and minusnya itu kalau kita pakai harian gitu ya. Dan sekarang kita sudah dipinjemin VF E34 ini untuk kita coba selama kurang lebih seminggu. Jadi kita udah bisa dapat gimana sih rasa hidup dengan mobil ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lengkap, mungkin kalian bingung, VinFast itu apa? Iya, bagi kalian yang hidup di dalam batu, VinFast adalah sebuah manufaktur atau brand otomotif mobil yang merupakan bagian dari Vingroup, raksasa konglomerat dari Vietnam yang mereka nggak hanya bikin mobil. Mereka ada sektor edukasi, ada sektor properti, ada sektor teknologi, ada sektor AI bahkan gitu ya. Jadi harusnya ketika semua expertise mereka berpadu dan membuat sebuah mobil, jadinya bagus. Iya dong harusnya. Nah, awalnya VinFast itu dia hidup atau menjual mobil yang merupakan hasil rebadge dari mobil-mobil BMW seperti contohnya 5 Series atau X5. Tapi sekarang kan semua lagi EV revolution dan VinFast justru menjadi salah satu perusahaan di dunia yang mengkonversi dirinya menjadi full EV paling cepat. Kalau yang lain kan agak ragu-ragu gitu ya. Aduh, belum siap nih. Aduh, masih pengen bensin nih. Aduh gitu. VinFast nggak pakai pikir lama, langsung mengkonversi semua line-up-nya jadi full elektrik. Dan mobil pertama yang ada di line-up elektrik mereka adalah ini, VinFast VF E34. Nah sekarang kita bahas dulu mengenai eksterior dari si VinFast VF E34 ini, mulai dari belakang seperti biasa. Seperti yang gue bilang, ini mobil tuh masuknya kelas C segmen gitu ya. Jadi dia nggak kecil-kecil amat, dia masih muat 5 orang dengan cukup baik. Body stylenya ala-ala crossover perkotaan yang bikin dia terlihat modis sekaligus ada sisi gagahnya juga. Hal pertama yang pengen gue sampaikan adalah hal yang mungkin semua orang suka pada saat lihat unit yang satu ini, termasuk Alvin yang ada di belakang kamera.
warnanya ini cakep gitu ya. Antena dia sudah shark fin, dia udah ada integrated roof spoiler di sini yang ada aksen Piero Black dengan turf brake stop lamp yang sudah LED. Kaca belakang memang belum ada rear defogger, tapi dia sudah ada wipernya yang sudah rapi. Ke bagian bawah, ini juga jadi signature desainnya VinFast, di mana dia di bagian tengahnya belok ke bawah gini, lampunya bertemu dengan logo V-nya di sini. Jadi semuanya tuh berkesinambungan dengan logo V for VinFast. Dan untuk emblemnya VFE 34 di bagian sebelah kanan, dan di bagian bumper bawahnya tetap ada aksen cladding hitam khas dengan crossover masa kini, dan ada aksen sedikit diffuser gitu ya di bagian bawah sini. Nah, bicara soal safety, dia udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang sini, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian atas plat nomornya sebelah sini. Dan bicara soal lampu, memang desain lampunya eksentrik banget, karena dia dari tailgate tengah sini tuh kayak belok ke atas gitu ya. Kalau dilihat dari samping, ini lampunya bagian ini doang itu mirip kayak lampunya Expanders atau lampunya X-Trail gitu ya. Tapi dia yang keren, dia mikanya clear, jadi kesannya kayak Alteza style gitu. Dan untuk lampu rem dan lampu senja, dia sudah LED di bagian luar sininya. Untuk lampu sen dan lampu mundur, dia memang masih bagian bohlam di bagian sebelah sini. Nah, nggak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si VinFast VFE 34 ini berada di bagian sisi kanan kendaraan belakang. Jadi, di sisi pengemudi belakang, seperti tangki bensin konvensional gitu ya. Bukannya di bagian sebelah jok driver, tinggal kalian pencet aja latch-nya, ditarik maksudnya, terus udah bisa terbuka seperti ini. Dan dia tentunya sudah bisa AC standard charging dan juga DC fast charging. Ya, jadi ngecasnya udah bisa cepat dengan tipe port CCS Type 2, yang artinya gampang buat kalian charge di SPKLU manapun. Dan bicara soal data kendaraan, mobil ini sendiri ditengahkan dengan single motor bertenaga 110 kW atau setara 150 PS dengan torsi 242 Nm. 0 sampai 100 diklaim di bawah 9 detik. Nanti kita coba. Dan untuk urusan baterainya, dia baterainya 42 kWh dan baterainya LFP. Iya, jadi udah nice gitu ya, yang bisa bikin dia jalan sejauh 285 km dalam sekali pengecasan. Dan fast chargingnya konon bisa mengisi baterai mobil ini dalam waktu sekitar 40-an menit aja. Jadi udah cukup cepet lah buat kalian pakai harian. Dan gue udah buktikan pada saat mobil ini gue pakai buat ngecas gitu-gitu ya, memang kalau di charge pakai DC fast charging, kecepatan pengecasannya cukup cepat. Dan soal baterai subskripsinya, itu ada dua pilihan. Kalian pengen sewa baterai dengan jarak penggunaan per bulan di bawah 3.000 km atau jarak penggunaan per bulan di atas 3.000 km. Kalau di bawah 3.000 km, kalian cukup mengeluarkan dana sebesar 1,5 juta per bulannya. Itu dihitung berdasarkan rata-rata penggunaan orang mobil per bulan gitu ya, di bawah 3.000 kilo. Tapi kalau kalian pengen yang jauh-jauh di atas 3.000 kilo, kalian cukup mengeluarkan duit sebesar 2,6 juta per bulannya. Yang kalau kalian pilih paket yang bawah, yang 1,5 juta, itu artinya kalian bisa sewa baterai mobil ini hingga 3 tahun. Baru dia harganya jadi sama kalian beli full baterai dari awal. Secara panjang bodi, itu dia di 4,3 meter, ya masih mirip-mirip sama Hyundai Creta gitu-gitu ya. Dan yang bikin impresif pastinya adalah wheelbase-nya. Karena wheelbase mobil listrik itu selalu panjang. Ini sendiri wheelbase-nya di 2,6 meter, menciptakan ruangan interior yang pastinya lega. Nah, di bagian samping, di atas juga dia dapat roof rail yang besi, jadi beneran bisa kalian pakai untuk bawa barang. Ada window line chrome yang bikin dia terasa cukup mewah. Dan untuk bagian door handle, dia memang masih warna body model grid top seperti ini gitu ya, tapi dia cukup besar dan dia kokoh gitu rasanya dipegangnya. Jadi ya udah oke lah. Nah, ke bagian bawah lagi, untuk urusan over fender, urusan rocker panel, di sini juga masih ada aksen-aksen hitam, termasuk side body molding besar di bagian sampingnya juga berwarna hitam doff scratchy plastik kayak gini yang menegaskan aura crossovernya. Dan ke bagian sini, spionnya sendiri juga dia sewarna body, jadi nggak yang aneh-aneh dibikin two-tone gitu ya. Dia warna hijau seperti ini. Ini sudah electric retract, electric adjustment, dan auto retract pada saat kalian kunci. Ada lampu sen di bagian sini, dan juga ada kamera, karena mobil ini kameranya sudah 360. Dan di kacanya juga ada blind spot warning. Iya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari VinFast VFE 34. Nah, salah satu hal yang gue suka secara desain dari VFE 34 ini adalah body to wheel ratio. Itu yang biasanya jarang
diaplikasikan dengan baik di mobil-mobil Jepang gitu ya. Biasanya ada di mobil-mobil Eropa, di mana ukuran peleknya itu cukup besar sehingga body to wheel ratio-nya bagus, nggak kelihatan kayak kedodoran gitu, tapi masih tetap nyaman untuk dipakai harian. Nah, VinFast ini juga demikian, dia pakai pelek yang gede banget untuk ukuran bodinya. Dia pakai ring 18 inci, rata-rata kayak kereta HR-V gitu. Yang varian-varian bawah biasanya kan 17 gitu, ini 18. Nah, ini sendiri peleknya palang 5 twin spoke gini dengan finishing full piano black. Memang di sana ada finishing yang two tone, tapi buat Indonesia yang full black seperti ini katanya sudah disesuaikan dengan keinginan konsumen Indonesia. Logo VinFast di tengah, dan ini sendiri dibalut dengan ban Kumho Extra dengan ukuran 21545R18. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua, safety yang standar kayak ABS, EBD-BH, traction control gitu-gitu sudah ada. Oke, dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si VinFast VF E34. Nah, di bagian depan sini, ini memang desainnya agak mix gitu ya. Karena kalau kalian lihat di line up VinFast terbaru, yang sudah mengaplikasikan bahasa desain terbaru VinFast, itu semuanya ada keseragaman. Dari VF5, VF6, VF7, itu yang lampunya agak ke bawah, dan ini DRL-nya tuh lurus, nggak putus gitu. Ini memang balik lagi karena dia merupakan mobil listrik pertamanya VinFast, jadi secara desain pun ini masih disempurnakan gitu ya. Tapi oke lah, secara design language di sini udah mulai kelihatan dari logo V di bagian tengah yang kemudian diapit oleh lampu berbentuk V-wing kayak gini ya, jadi kayak sayap yang sudah merupakan signature desainnya VinFast. Kalau malam kalian pasti nggak akan salah ngelihat mobil ini. Tentunya nggak butuh grill karena kan ini kan full elektrik, jadi cuma ada lubang udara di bagian bawah untuk keperluan pendinginan baterai dan keperluan AC gitu ya. Tapi ini bahkan di bagian air dam bawahnya diberikan aksen chrome bintik-bintik ala-ala Starlight gini yang bikin dia kesannya jadi cukup premium. Di bawah dari bagian samping cladding hitam masih berlanjut sampai ke bagian bumper depannya sini, dan juga di bagian yang terlihat seperti fog lamp housing ini ya, walaupun dia nggak ada fog lamp, tapi dia ada aksen seperti taring gini ya, menambah agresif desain di bagian depannya. Kemudian dari segi safety, di depan sini juga udah ada corner sensor di bagian pojok sininya, dan juga ada kamera depan yang disematkan di bagian sebelah sini, karena kameranya sudah 360 kayak gue bilang. Nah, bicara soal perlampuan, yang bikin keren itu adalah lampu yang di bagian atas ini. Ini yang menjadi signature design VinFast sampai ke lineup terbarunya masih dipertahankan. Jadi untuk lampu daytime running light dia udah ada di bagian tepian luar sininya aja. Pada saat kalian nyalain lampu senja, dia nyala sampai ke bagian tengah sini membentuk sayap V yang keren. Low beam dan high beam sudah proyektor LED di bagian klaster bawah sininya, namun memang untuk lampu sein dia masih bohlam biasa di bagian tengah sebelah sini. Dan secara overall, desain dari si VinFast VF E34 ini menurut kita sudah cukup modis, cukup urban gitu ya. Dia ada aksen crossover tapi nggak yang terlalu gagah banget, tetap ada kesan elegannya gitu, sehingga pada saat terpakai di kota itu masih terasa cukup sesuai. Dan balik lagi, warna ini tetap menjadi salah satu favorit bagi kita. Gimana menurut kalian? Oke, lanjut bahas soal interior dari VinFast VF E34. Dari pintunya sudah terasa sangat berat. Ya, ini nggak kalah beratnya sama mobil India ataupun mobil China gitu ya. Jadi terasa sangat solid. Dan walaupun dia nggak ada aksen apa-apa di bagian sini, tapi dia udah dapat karpet secara bawahan. Oke. Pas tutup juga debluk gitu ya, kayak terasa solid banget. So, gitu cuy, serasa duduk di baris pertama dari VinFast VF E34. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja di sini, seperti biasa kalau kalian suka dan kalian ingin nama kalian support channel, klik tombol di bawah dan klik tombol merah tulisan untuk subscribe ke channel Kakak Junkie. Jangan lupa nyalakan lonceng yang kalian video dari kami, dan juga memang ke Instagram kami di Lagnas_J untuk info tempat yang pasang libur kalian semua. Oke, nah tadi kan kalau soal elektrik, baterai, dan lain-lain udah gue jelasin pas di bagian charging port luar. Sekarang langsung aja kita ke kuncinya ya. Kuncinya seperti ini. Jadi oke nih, kuncinya cukup stylish dan ini kuncinya berbobot gitu ya, nggak yang terlalu cheap gitu. Jadi nice, ada aksen satin chrome-nya dan ada logo VinFast di bagian atasnya. Tombolnya ada 4 dari atas, panic button, lock unlock, dan untuk buka power tailgate di belakang. Ya, mobil ini sudah punya power tailgate dan ada fakta menarik, ntar kita jelasin pas di belakang. Engine start stop button jadi di bagian bawah sebelah sini. Shock puter brake kita langsung nyalain aja. Nah, pas nyalain langsung terlihat kalau di sini dia punya infotainment yang cukup besar. Tapi pertama-tama dari build quality, materials,
Memang rata-rata masih hard plastik, tapi di harga segini gua nggak komplain sama sekali, masih cukup oke. Dan yang gue suka, plastiknya tuh cukup tebel gitu ya, jadi nggak kayak plastik ember. Ini kualitasnya, fit and finishnya udah lumayan. Dan di bagian depan passenger sini itu ada kayak motif begini, apa ini, kayak fraktal design gini yang bikin dashboardnya jadi tidak terlalu polos. Uniknya layout AC dari si VinFast VF34 ini, untuk bagian passenger dia ada 3 lubang, jadi mirip seperti HR-V Gen 2 gitu ya, seperti ini. Nah, di bawah ada glove box yang sudah soft opening. Dan pastinya yang paling mencolok di bagian dalam adalah soal infotainmentnya, karena dia modelnya vertikal, jadi Tesla style, dan dia 10 inci. Udah cukup oke. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, jadi seperti ini tampilan head unit 10 inci vertikal dari si VinFast VF34. UI-nya dominasi warna biru seperti warna corporate color VinFast, dan di atas dia ada logo VinFast, ada jam, ada 4G yang artinya udah built-in Wi-Fi, dan juga ada guest yang dimana kalian bisa personalize akun kalian sendiri. Menu utamanya seperti ini, ada jam, ada media yang lagi play, dan ada icon-icon untuk contohnya car control, battery, kamera 360, media, manual, setting phone, driving aid, itu pun bisa kalian slide. Jadi kalian bisa tambah icon sendiri gitu ya. Dan wallpapernya bisa diganti-ganti. Contohnya sekarang lagi pakai sawah Vietnam yang terlihat hijau dan asri. Nah, di bagian bawah ini ada kontrol untuk AC. Jadi bagian kiri untuk temperature, di bagian kanan untuk fan speed. Nah, untuk bagian temperature kalau kita naikin terus, dia bisa naik sampai 30 derajat Celcius. Iya, jadi ya oke lah, masih cukup hangat gitu ya. Kalau kita klik di sini, dia bisa nampilin menu full untuk climate controlnya. Nah, di menu climate control ini juga kalian bisa lihat kalau dia sudah ada defogger dan udah ada auto climate, dan pengaturannya juga udah lengkap dari mulai ke kepala kaki sampai ke kepala dan front defrost, walaupun dia nggak ada rear defrost. Nah, di bagian car control kalian bisa menurunkan semua kaca secara otomatis. Bisa kasih lihat sebelah sana, Vin? Turun. Nah, ini semua sampai ke belakang semua turun. Itu pun juga dengan power tailgate-nya, bisa kalian buka lewat sini. Nah, kemudian kamera 360 ini pun sudah ada, lengkap dengan dynamic guidance line yang ngikutin ke bagian pergerakan setir, dan ada mode 3D-nya. Seperti ini. Ini cukup snappy ya, tuh, cepet gitu. No lag sama sekali. Dan image stitching-nya oke, walaupun kameranya kalau malam memang agak noise, tapi yang kita suka tuh snappiness-nya gitu. Dan ini kalian bisa lihat angle samping, angle depan gitu-gitu, lengkap. Jadi udah oke. Nah, kemudian di driving aid yang gue bilang mobil ini sebelumnya belum ada ADAS yang lengkap, tapi dia udah ada rear cross traffic warning, udah ada blind spot detection, door open warning, sampai ke park assist dia pun juga sudah ada. Bahkan sampai ke video demonstrasinya ditaruh sini sama mereka. Nah, sisanya kayak contohnya battery and charging gini-gini bisa kalian lihat, kalian mau ngecas, sampai ke untuk subskripsinya pun bisa kalian lihat di sini, apakah kalian overdue, berapa lama sampai payment berikutnya, dan lain-lainnya. Oke kan? Nah, ke bagian bawah sedikit, tetap masih ada kontrol fisik nih yang kita suka. Jadi pertama volume dia kontrolnya di sini, volume knob gitu ya. Jadi nice, nggak perlu begitu. Tombol on off, defogger, ada untuk hazard, mati traction control, dan untuk buka power tailgate lagi. Ke bagian bawah lagi, di sini ada 2 buah USB Type A, satu buat charging, satu buat input ke multimedianya. Engine start button, open storage, dan ke bagian transmisinya yang dia modelnya rotary dial. PRND, kalau kalian pengen shift tinggal kalian shift ke kanan, masuk ke masuk ke D, shift setengah, masuk ke N, shift mundur, masuk ke R, dan juga P di bagian sini. Yang di bagian bawahnya langsung ada driving mode. Driving mode-nya ada 3, Eco, Comfort, dan Sport. Ke bagian belakang di sini ada 2 buah cup holder dan ada parking brake yang memang masih mechanical seperti ini. Dan di belakangnya ada armrest yang kalau kita extend bisa sampai ke depan sini. Jadi beneran bisa kepake buat menopang tangan kalian. Kalau kita buka, ini bakal ada console box yang oke lah ukurannya. Dan beralih ke bagian jok, walaupun ini jok depannya masih model pocong seperti ini gitu ya, kalau mereka bilang kayak ala sport seats gitu, tapi yang kita suka finishingnya ini untuk unit yang kita review kali ini itu memang fabric seperti ini dengan aksen kayak denim look gini ya, dan ada lagi-lagi aksen diamond fraktal yang sampai ke bagian atasnya. Namun memang ini sekarang sedang menjadi konsiderasi bagi VinFast Indonesia. Ada yang bilang ini nanti pada saat sampai ke konsumen akan menjadi jok dengan finishing kulit.
Tapi ada juga yang bilang akan tetap fabric seperti ini. Itu to be confirmed, nanti pada saat mobil ini sudah beredar di pasaran, kita akan lihat jadinya seperti apa. Tapi finishing seperti ini jujur sih gue suka ya, karena adem gitu. Dan patternnya bagus. Pengaturan joknya tentu masih manual semua, tapi sudah lengkap dari mulai sliding, sampai reclining, sampai ke seat height adjuster dia pun sudah ada. Dan beralih ke bagian setirnya sendiri juga, ini desainnya udah ya khas VinFast banget lah. Dari lineup yang VF5 sampai VF9 rata-rata desainnya seperti ini. Dia palang 3 dengan logo V di bagian tengah. Suara klakson kayak gini kenceng banget sumpah klaksonnya. Dan dia ada aksen satin chrome di bagian tepiannya. Setirnya sendiri juga sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik. Pengaturan sudah lengkap, sudah dibalut kulit juga, jadi dipegangnya cukup halus gitu ya. Termasuk tombolnya juga banyak. Di bagian sebelah kiri ini ada tombol untuk MID dan juga audio steering switch dari stick track, volume, dan mute. Di bagian sebelah kanan ini ada untuk cruise control dan juga Bluetooth teleponi dan voice command. Jadi udah lengkap. Lampu sudah auto, wiper sudah auto, dan sekarang kita bahas soal speedometernya yang sudah full digital. Speedometer bentuk seperti ini, jadi memang secara klaster utama dia didominasi oleh display TFT yang besar. Walaupun di bagian kanan kiri ini masih ada model LED bar yang belum layar, tapi ini hanya untuk keperluan sisa charge ataupun eco-meternya, power dan regenerative braking di sebelah kiri. Nah, di bagian tengah dia model seperti ini, jadi ada di atas ini ada sub display-nya, ada temperatur luar, ada jam, sisa range, odometer, dan bahkan ada seatbelt warning sampai ke belakang. Di tengah ada gear indicator, di tengah ada speedometer digital, termasuk kalau ini kayak contohnya blind spot warning, dia akan ngasih juga di sini kayak garis-garis gitu ya warningnya. Di kanan sisa percentage baterai, di kiri ada mode berkendara. Kalau kita cycle ke kanan, ini bisa nampilin navigasi, media yang sedang bermain, warning yang kayak contohnya TPMS gitu masuk ke sini juga bisa karena dia udah ada tire pressure monitoring system, dan juga MID mulai dari trip auto, distance, average power consumption, average speed sampai ke trip A, trip B, overspeed bisa kita tandain alarm. Tire pressure udah ada, ini masih normal semua, bahkan sampai display ke bagian temperaturnya bisa kita reset dan balik ke trip auto lagi. Nah, kalau kita ke home di sini, kalau kita ganti mode berkendaranya, ini kan eco gambarnya daun. Kalau kita ganti mode comfort, ini jadi siluetnya VF34. Kalau kita ganti mode sport, ini akan jadi bendera racing flag berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Di bagian sebelah kanan pengemudi ada open storage buat kalian taruh karcis atau kembalian, dan ada headlamp leveling untuk headlamp depannya. Nah, ke bagian door trim, ini dia full black dari atas sampai bawah, tapi memang di bagian kalian taruh tangan alias armrestnya, dia sudah ada aksen soft touch dengan empukan dan jahitan asli. Dan yang kita suka, dia udah all auto power window. Untuk semua kacanya bahkan sampai belakang, semua sudah all auto. Jadi udah nice gitu ya. Nah, kemudian di bagian atasnya ini ada central locking untuk di bagian sisi driver, dan juga untuk audionya kalian dapat 6 speaker. Jadi udah ada tweeter di bagian pintu depan sebelah sininya. Ke bagian atas, bahkan sampai headlinernya dia full black, jadi terasa sporty gitu ya. Dan ada kaca tengah yang sudah elektrokromatik, jadi udah auto dimming. Ini keren loh. Dan ke bagian atas, ini ada overhead console yang berisikan lampu-lampu yang kanan kiri, walaupun lampunya masih halogen biasa ya, bola pijar. Dan dia ada sun visor dengan karcis yang baru saja jatuh, yang dalamnya udah ada kacanya dan bahkan udah ada lampunya untuk masing-masing kanan dan kirinya. Safety juga udah oke, airbag depan ada, sampai airbag samping juga udah ada. Jadi udah nice. Oke, lanjut ke baris kedua dari VinFast VF e34. Dari pintunya tetap terasa berat dan solid untuk pintu baris kedua gitu ya, yang biasanya jarang. Biasanya depan berat, belakang agak enteng. Tapi di sini tetap berat. Oke, sobat Gear, serasa duduk di baris kedua dari VinFast VF e34. Ini jok udah gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Bisa dilihat, wheelbase-nya yang 2,6 meter itu nggak bohong, karena di sini gue masih ada 10 jari sampai ke jok baris keduanya. Dan ditambah jok baris kedua ini, desainnya agak concave gini, bikin ruangan kaki di belakang juga jadi lebih lega lagi. Karena bisa duduk
dengan molosin kaki dikit-dikit ke kolong, jadi bisa agak selonjoran. Dan headroomnya juga 3 jari, ya masih oke lah. Untuk rata-rata orang Indonesia masih muat gitu. Nah, di bagian jok baris kedua, sama, desain joknya dengan pattern fraktal kayak gini menurut gua terasa premium gitu ya. Dan juga kalian dapat 3 headrest yang memang masih fix, jadi ini nggak bisa dinaikin. Tapi kalau kalian bawa anak, di sini ada ISOFIX tethering point, tinggal kalian colok aja child seat kalian, termasuk kalian dapat seat belt 3 titik, 3 buah. Bahkan bagian tengah pun dapat di bagian sini, jadi nggak perlu menjuntai-juntai ke bagian atap. Nice. Nah, fitur di bagian belakang, memang kalian hanya dapat pertama-tama AC yang ventilasinya hanya 1 ya, jadi harus agak berebutan di bagian belakang sini. Dan di bawahnya juga ada 1 buah USB charging port Type A. Jadi lagi-lagi itu harus agak rebutan. Tidak ada seat back pocket sama sekali di bagian belakang joknya entah mengapa, tapi di bagian door trim itu tetap ada aksen soft touch di bagian armrestnya, ada aksen piano black, ada aksen satin chrome-nya gitu ya. Power window lagi-lagi sudah all auto. Jadi udah lengkap sampai ke bagian bawah. Nah, baris kedua nggak hanya dapat bottle holder, tapi dapat door pocket juga di bagian sininya. Jadi nyimpen barang nggak perlu di sini, bisa disimpan di bagian pintunya. Termasuk kalau misalnya kalian ke bagian duduk di tengah, karena ini EV, dia floornya cenderung rata. Walaupun memang di bagian tengah sini ada hump sedikit ya, karena dulu konon sebelum ini menjadi mobil elektrik, VinFast sempat mengconsider untuk ada varian ICE dari mobil ini. Namun ternyata tidak, karena mereka sudah fully converted ke EV, makanya hanya varian elektrik saja. Tapi untungnya hampir tidak terlalu mengganggu, kalian masih bisa taruh kaki dengan nyaman di bagian tengah sini gitu ya. Jadi ya masih oke lah. Di atas grab handle ada, dan juga ada lampu di bagian tengahnya memang masih bohlam biasa. Dan untuk menghilangkan claustrophobic, kalau kalian nyender kayak gini, tetap dikasih kaca ketiga di bagian sini sehingga lebih banyak cahaya bisa masuk ke dalam kabin. Kita cek bagasi. Oke, lanjut ke bagian bagasi dari si VinFast VF E34. Seperti yang gue bilang, dalam mobil ini kan sudah punya power tailgate. Tinggal kalian buka di bagian sini. Bahas ke bagian bagasi. Ini sendiri dalam keadaan jok lagi naik seperti ini, kalian masih dapat ruangan yang cukup besar. Ya, kalian pengen taruh 2 koper cabin di sini masih masuk, 1 koper large. Kalau kalian squeeze, ini pun masih bisa karena ini openingnya all the way sampai ke bagian bawah sini gitu ya. Jadi dia cukup besar openingnya. Termasuk kalau kita lihat di bagian sini, sepertinya kalau kalian beli, kalian akan dapat tonneau cover karena akan ada mounting point-nya di sini gitu ya, buat kalian mount tonneau cover sampai ke bagian sininya, sehingga kalian belanjaannya nggak kelihatan dari orang luar. Dan di sini masih ada beberapa fitur, kayak contohnya ada hook, ada lampu buat bagasi, dan juga ada underfloor storage yang kalau kita buka tersimpan rapi di sini, dongkrak, lain-lain semua gitu, charging kit semuanya ada di sini. Jadi udah storage-nya udah nice, termasuk ada kayak tie repair kit gitu-gitu. Nah, bagasinya dia, kalau dalam keadaan jok baris kedua naik, itu di 278 liter. Tapi kalau kalian lipat jok baris keduanya, yang dimana ini 60-40 ya, bisa langsung dari belakang sini juga, dorong ke depan, kayak gini. Nggak yang completely flat, tapi ini ada slope-nya buat kalian dorong barang. Jadi nggak yang kayak candi gitu, kalian tetap masih bisa dorong item ke depan, karena dia otomatis akan naik dengan sendirinya. Kalau jok baris kedua turun, ini kapasitasnya naik jadi 1007 liter. Jadi udah lebih dari cukup buat kalian pakai sehari-hari. Praktikalitasnya oke lah ya buat sebuah C-segmen crossover elektrik. Tutupnya bisa dari kunci, bisa juga dari sini. Nah, untuk jadi sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari VinFast VF E34. Iya, hal yang sudah sangat bikin kami penasaran gitu ya. Gimana sih impresi berkendara ketika mobil listrik pertama buatan Vietnam itu dipakai sehari-hari. Dan kita sudah spend waktu kurang lebih sekitar 1 mingguan ya dengan mobil ini. Jadi kita udah merasakan nih kayak gimana sih rasanya mobil Vietnam untuk dipakai di jalanan Indonesia gitu ya. Dan ternyata impresinya tuh unik banget. Nah, jadi kalau bicara soal penggerak, mobil ini layoutnya itu front motor front wheel drive. Tenaga motor listriknya 110 kW atau setara dengan 150 PS lah, dengan torsi 242 Nm. Untuk mobil listrik itu bukan tenaga yang gede banget, tapi kalau dibandingkan dengan mobil ICE yang sekelas ini,
itu udah tenaga yang lebih dari cukup banget gitu ya. 150 PS ditambah torsinya kan pasti instant torque gitu ya, karena kan dia elektrik gitu kan. Jadi kalau dipakai sehari-hari, mobil ini terasa kenceng gitu. Dan fakta unik lagi, mobil ini defaultnya itu di eco mode. Jadi tiap kali kalau nyalain mobil, itu dia startnya di mode eco, bukan di mode comfort atau normal atau mode sport gitu ya. Jadi memang VinFast tuh menyarankan kalian membawa mobil ini dengan mannerism yang eco atau yang santai gitu ya, sehingga baterainya bisa lebih irit. Tenaga motor listrik sebesar 150 PS dengan torsi instan 242 Nm itu bisa didapat dari 0 RPM. Artinya 0 sampai 100 mobil ini itu tergolong cukup kencang. VinFast klaim di websitenya sih, ini website asli Indonesia loh ya, VinFast Indonesia gitu, 0 sampai 100 mobil ini tuntas dalam under 9 menit gitu. Yang kita percaya banget kalau mobil ini 0-100-nya under 9 menit pasti. Bahkan ketika kita tes akselerasinya 0 sampai 100, jangankan under 9 menit, dia under 9 detik, iya. Tuntas dalam 8,9 detik aja. Yang lagi-lagi untuk sebuah compact crossover EV itu udah jauh lah dibandingkan mobil ICE gitu ya. Jadi dipakai harian tuh buat kalian nyusul, buat kalian di tol segala macam, itu udah oke banget, effortless, mudah gitu ya. Dan kalau soal baterai sendiri, sama, dia juga cuma ditawarkan dengan satu pilihan baterai. Jadi baterainya itu 41,9 kWh. Kita bulatin aja 42 kWh gitu ya, yang bisa bikin dia jalan sejauh 285 km dalam sekali pengecasan. Kemudian kalau kita beralih ke soal handlingnya, nah, setup kaki-kaki dari mobil ini itu empuk. Iya, empuk. Jadi cocok banget buat dipakai di jalanan dalam kota yang mungkin rusak, hancur, banyak polis tidur, dan banyak konblok. Karena ya mungkin terinspirasi dari jalanan di Vietnam kali ya, karena kan jalanan di Vietnam juga banyak konblok gitu-gitu. Kalau kalian lewat jalanan yang bergelombang, polisi tidur, naik mobil ini, itu empuk banget gitu kan. Mungkin bisa dibilang yang paling empuk di kelasnya. Jadi kalau kalian lewat polisi tidur, tuh ngayun banget pantatnya, sung gitu. Kayak rasanya tuh nggak ngejedak kayak kebanyakan mobil, tapi kayak ditimang-timang gitu. Ini benar-benar terasa tuh nyaman gitu mobilnya gitu ya. Namun memang ada trade off-nya. Kalau kalian pakai mobil ini di kecepatan tinggi dan untuk bermanuver, memang karena bantingannya empuk, dia cenderung ada body roll-nya. Ada banget gitu ya. Kalau kalian pakai buat zigzag di kecepatan tinggi, body roll-nya cukup terasa. Dan memang VinFast tujuan membuat ini bukan untuk ngebut-ngebutan gitu ya, tapi untuk penggunaan dalam kota. Dan setup suspensi kayak gini, itu menurut gua ideal banget untuk dipakai santai-santaian dan lewat jalanan rusak seperti di kota-kota di Indonesia. Mobil ini bukan soal handling, bukan soal high speed, bukan soal performa, tapi lebih ke soal urban commute, pakai sehari-hari dalam kota, menikmati bantingannya yang memang sangat empuk gitu. Dan untuk urusan wind noise dan cabin noise dari kacanya, dari bagian atas ini, itu juga semua sudah terinsulasi dengan sangat baik. Suara-suara luar bisa teredam dengan oke. Kemudian dari posisi mengemudi, yang gue suka, dia posisi mengemudinya memang cenderung santai ya, jadi relax gitu. Karena joknya cenderung flat, tapi joknya empuk. Iya, jadi ya udah dibawa santai tuh enak. Postur setirnya, postur kalian kakinya itu bisa dibikin relax dan dibikin agak selonjoran gitu ya. Jadi santai nyetirnya buat dalam kota juga. Visibilitas ke depan, ke samping, ke belakang tidak ada masalah. Kaca besar-besar, kemudian untuk kaca spion juga gede, jadi semuanya aman, terpantau dengan baik. Bahkan kan dia sudah punya kamera 360 yang membuat mobil ini jadi lebih gampang dimanuver lagi. Dan ini kamera 360-nya bisa diset nyala ngikut ke scene. Jadi secara overall, impresi berkendara gue dengan VinFast VFE34 ini sudah jauh melampaui ekspektasi gue. Awalnya gue kira
mobil Vietnam baru bikin sekarang. Jangan-jangan seperti mobil China dulu yang pertama kali mereka bikin mobil. Kalian mungkin inget ya, zaman-zaman dulu China pertama kali bikin mobil, seberapa caurnya gitu kan. Masih kopas sana sini, rasa berkendaranya nggak karuan, boros gitu kan. Ternyata di VinFast VF e34 ini itu udah jauh dari stigma-stigma tersebut dan membuktikan bahwa Vietnam juga bisa bikin mobil yang oke gitu. Apakah mobil ini sempurna? Tentu tidak ya, tapi untuk sebagai first attempt dari sebuah manufaktur yang baru saja membuat mobil listrik untuk pertama kalinya, ini sudah hasil yang menurut gua sangat layak dipertimbangkan. Tidak terasa seperti mobil yang dibuat oleh manufaktur yang baru pertama kali bikin EV. Ini bahkan sudah lebih enak dibanding beberapa EV China sekarang. Iya, ada beberapa EV China sekarang yang rasanya lebih gak enak dari mobil ini. Jadi itu sebuah achievement yang sangat patut diapresiasi. Ditambah lagi dengan sistem baterai subscription atau sewa baterai yang menurut kita sangat revolusioner di Indonesia. Nah, gue pengen jelasin dikit lagi nih soal baterainya. Baterainya itu kan jadi kalian bisa beli berikut dengan mobil ini, jadi langsung sama baterainya, atau kalian beli mobilnya aja, baterainya disewa. Dengan baterai itu di 360-an juta. Kalau tanpa baterai jadi 270-an juta on the road Jakarta tanpa baterai. 270-an juta itu dulu REV cewek gua aja tuh nggak dapet. 270 juta itu dulu nggak dapet mini EV China. Sedangkan ini kalian dapat mobil proper, bukan mini EV, mobil sekelas C segmen crossover elektrik yang bisa kalian pakai harian, bantingannya empuk, kedepannya lumayan, dan bebas uri karena baterainya juga dijamin oleh mereka. Tapi gimana menurut kalian soal baterai subscription ini? Di Vietnam sih sukses besar. Banyak orang yang beli mobil ini, mayoritas bahkan di sana itu memilih sistem sewa baterai. Dan di Indonesia sejauh ini pun pembeli dari VinFast yang sudah beli 70% memilih skema sewa baterai. Tapi menurut kalian gimana sih? Kira-kira plus dan minusnya itu apa? Karena kan kalau kita udah hitung-hitung, sebenarnya lebih murah sewa baterai dibanding beli full satu gelondong gitu ya. Kira-kira menurut kalian sistem seperti ini tuh apakah efektif? Silahkan kalian komen di bawah. Tapi soal rasa berkendaranya, VinFast VF e34 ini untuk dipakai harian dalam kota dan sebagai teman sehari-hari, ini udah walaupun ya value for money dengan baterai subscription yang inovatif, namun karena brandnya baru pasti belum sempurna. Karena itu inilah 3 knowing kamu temukan di VinFast VF e34. VinFast VF e34 ini kan punya 3 mode berkendara. Kalau dalam settingan bahasa Inggris, seperti pada umumnya, mode Eco, mode Comfort, dan mode Sport. Tapi kalau kalian pindah ke bahasa Indonesia, dia Eco tetap mode Eco. Kalau kalian pilih mode Comfort jadi mode kenyamanan. Tapi kalau kalian ubah ke mode sport, dia jadi mode olahraga. Iya, jadi kencang. Seperti yang kalian lihat pas kita bahas interior, lampu kabin dari si VinFast VF e34 ini itu masih bohlam pijar semua. Dari lampu depan sampai lampu tengah itu masih nyalanya kuning gitu ya, halogen. Tapi lampu bagasinya sudah LED berwarna putih, iya. Jadi kenapa nggak dituker? Display digital dari speedometer ini jujur menurut gua agak terlalu terang pas di malam hari gitu ya. Memang bisa dikecilin di bagian head unit ini. Tapi kalian perhatikan tombol-tombol di bagian setir ini yang nyala ini ya. Ini ternyata brightness-nya ngikutin brightness speedometer. Jadi kalau kita kecilin, dia akan meredup. Dan kalau kita kecilin maksimal, dia akan mati. Namun tenang, sebagai mobil listrik pertama buatan Vietnam, ia sudah sangat baik dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kamu temukan di VinFast VF e34. Power tailgate di mobil 500 juta atau 400 juta mungkin hal yang biasa aja gitu ya. Tapi untuk mobil seharga ini yang kemarin bahkan digias harganya turun jadi 270-an juta, ini sekarang fun fact
menjadi mobil termurah di Indonesia yang punya power tailgate. Iya, pas bahas head unit, kalian lihat kan wallpapernya itu berupa terasering atau sawah Vietnam yang sangat syahdu. Jadi, pas kalian pilih wallpaper dari si VinFast VF34 ini, dia bahkan ada pilihan wallpaper bernuansa Vietnam seperti terasering ini, atau jembatan ikonik di Vietnam, atau bahkan kayak contohnya rumah seperti ini. Ini semua nuansanya Vietnam banget, dan memang ini foto-foto yang diambil di Vietnam gitu ya. Jadi lucu. Di bagian bumper bawah depan dari VinFast VF34, kalau kalian lihat dia sudah ada kayak semacam millimeter wave radar gitu ya. Walaupun mobil ini kan belum ada adaptive cruise. Artinya mobil ini future proof. Jadi nantinya kalau misalnya mereka pengen nambahin di pas facelift atau improvement sistem ADAS dengan adaptive cruise control, mobil ini udah siap karena tempat untuk millimeter wave radarnya ini udah ada. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si VinFast VF E34 tahun 2024. Menurut kita, ini tuh bisa banget menjadi sebuah breakthrough di Indonesia berkat sistem kepemilikan baterai yang sangat fleksibel gitu ya. Memang kalau kalian mikir secara garis besar saja, sistem sewa baterai atau battery subscription itu mungkin terdengar agak asing atau agak nggak biasa gitu ya. Beberapa orang mikir, lah masa gue harus bayar per bulan gitu ya, apalagi kalau gue cicil mobilnya pasti kan jadi lebih mahal gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam jangka panjangnya, sebenarnya itu bikin mobil ini jauh lebih terjangkau dibandingkan kalian beli mobil listrik dengan baterainya dari awal. Jadi sekedar info aja, kalau bicara soal harga, mobil ini secara OTR Jakarta itu dijual dengan dua varian. Pertama VF E34 dengan baterai, jadi tanpa subskripsi, dan juga VF E34 dengan battery subscription. Kalau kalian beli full dengan baterai itu harganya di 367,2 juta on the road Jakarta. Kalau kalian beli dengan battery subscription, harganya turun di 270-an juta rupiah on the road Jakarta. Yang artinya jauh banget gitu. Mikirnya gini aja, kalau kalian misalnya ngambil mobil ini dengan battery subscription, itu kalian baru akan break even dengan kalian beli mobil plus baterai itu dengan sewa kurang lebih 3 tahun baterainya. Ya baru jadi sama tuh sama harga yang versi full price-nya. Jadi harusnya lebih terjangkau gitu ya. Cuman karena dicicil mungkin orang mikirnya jadi kayak kesannya mahal gitu, padahal lebih murah. Dan tentunya dalam sistem sewa baterai atau battery subscription banyak benefit yang kalian dapat, garansinya lah, segala macem gitu ya. Apalagi kalau misalnya baterainya turun secara battery health di bawah 70%, itu langsung diganti sama VinFast Indonesia. Gratis, nggak pakai nego, nggak pakai tinggal kalian bilang ke dealer ini baterainya turun di bawah 70% baterai health-nya, langsung diganti saat itu juga dengan baterai yang baru. Jadi pastinya worry free dan bikin kalian gak was-was dalam pakai mobil ini harian karena baterainya selalu dalam kondisi yang terjamin. Seperti itu, secara rasa berkendara, secara ruangan, buat dipakai harian, mobil ini sudah oke kok gitu ya. Memang bantingannya cenderung empuk, tapi kalau kalian bawa harian di jalan-jalanan Indonesia yang rata-rata hancur, rusak, banyak polisi tidur, konblok, itu membuat mobil ini jadi terasa ngayun gitu ya, kayak naik kapal, kayak nggak berasa gitu imperfection di jalan. Jadi sangat-sangat oke sebenarnya, walaupun secara high speed performa ya dia memang tidak dibuat untuk itu. Jadi kita pengen kasih spesial thank you catat ke VinFast Indonesia yang udah bikin kita VinFast VF34 ini untuk 3 ulas di Outlook Soto Jangki. Kalau kalian tertarik pengen tahu info lebih lanjut mengenai VinFast manapun, silahkan kalian check out Instagram VinFast Indonesia di belakang sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support ke channel subscribe YouTube kalau kalian lewat Soto Jangki. Keponya ke sosial media kami untuk subscribe kami di belakang sebelah sini. Supaya selalu update dan informasi terbaru dan mobil-mobil yang mungkin jarang diulas oleh yang lain seperti si VinFast VF E34 ini. Oke, gimana menurut kalian mengenai sistem sewa baterai dari VinFast Indonesia ini? Apakah itu suatu terobosan? Apakah itu B aja? Atau kalian mungkin nggak suka? Silahkan kalian komen langsung di bawah beserta alasannya. Karena pasti akan jadi pertimbangan juga buat VinFast Indonesia ke depannya. So, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.